Jadi 2 atau minggu kemarin tuh rame banget orang-orang di sosial media yang ngebahas tentang Chris, yaitu teman baiknya Mr. Beast. Ya gara-gara itu juga Mr. Beast juga kena dampaknya sih. Dia juga dihujat-hujat sama netizen juga. Tapi sebenarnya masalah ini tuh disebabkan gara-gara Chris, si teman baiknya Mr. Beast ini. Jadi Chris ini emang teman baik Mr. Beast bahkan sebelum dia memulai YouTube. Ya kalau ada apa-apa intinya Chris inilah yang menjadi garda terdepan untuk membantu Mr. Beast gitu. Misalnya nih kalau ada adegan yang berbahaya pas Mr. Beast bikin video, Chris tuh orang pertama yang bakal menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut. Kalian bisa bayangin kan gimana kedekatan mereka. Dari dulu, Chris ini emang dikenal sebagai seorang pria yang gagah perkasa dan pokoknya intinya gentle banget gitu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Chris emang orangnya tuh lelaki banget dan selalu melindungi Mr. Beast. Baik banget lah pokoknya. Pertanyaannya, kalau Chris ini baik, kenapa dia dihujat sama orang-orang sedunia? Jadi, Chris rame akhir-akhir ini tuh gara-gara dituduh melakukan hal-hal yang berbau PDF. Jadi, sekitar setahun atau 2 tahun kemarin tuh, si Chris ini yang dikenal sebagai seorang pria yang gagah, itu melakukan transgender. Itu aja, masyarakat dunia marah ya kan. Soalnya sebelumnya, Chris ini ya cowok banget, tiba-tiba melakukan transgender. Apalagi netizen dan masyarakat dunia juga kebanyakan menolak LGBT. Nah, ternyata hal itu belum cukup parah. Ada yang lebih parah lagi. Ternyata si Chris ini diduga melakukan tindakan yang berbau-bau PDF kepada para korban-korbannya. Setelah aku cari-cari info, ternyata korbannya itu nggak satu aja. Seperti kita tahu, tindakan-tindakan kayak gini tuh ditentang banget. Jangankan di Amerika atau di luar negeri ya kan, di Indonesia aja. Kalau ada tindakan-tindakan yang berbau-bau PDF, itu orang-orang langsung marah ya kan. Apalagi di Amerika yang kulturnya tuh berbeda. Jadi budaya di Amerika tuh kalau mereka ngelihat atau mengetahui seseorang yang melakukan tindakan yang mengarah ke PDF, itu udah langsung dijauhi. Pokoknya ya udahlah, nggak mau berurusan sama orang itu. Intinya red flag banget kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang. Gara-gara itu juga Mr. Beast jadi kena imbasnya. Netizen ini juga bertanya-tanya ya kan, gimana pendapatnya Mr. Beast tentang sahabatnya sendiri, sahabat baiknya dari lama yang telah melakukan transgender dan juga diduga melakukan PDF ini. Tapi sampai saat ini Mr. Beast tuh masih belum buka suara, yang membuat netizen tuh akhirnya mikir liar gitu, berimajinasi liar. Seolah-olah Mr. Beast ini ngelindungin si Chris. Ya wajar aja sih orang netizen taunya Chris ini sahabatnya Mr. Beast ya kan. Nah gara-gara Mr. Beast juga nggak mau buka mulut, akhirnya netizen tuh nyari-nyari kebenaran atau fakta-fakta dari kasus yang dilakukan Chris ini. Tapi bukannya dapat fakta dari kasus PDF yang dilakukan Chris ini, netizen malah menemukan sisi-sisi gelap yang pernah dilakukan Chris sama Mr. Beast. Pertama, netizen menemukan fakta dari salah satu korban Mr. Beast yang akhirnya speak up. Dulu sih dia waktu mengalami hal ini masih berusia 15 tahun ya, tapi sekarang dia udah legal, udah berusia 18 tahun. Katanya si korban, dulu tuh Chris sering ya cecetan sama dia yang mengarah ke adult jokes gitulah intinya. Ke ya bercanda-bercandaan dewasa gitu. Terus ada juga dari korban-korban lain yang bilang, yang speak up juga kalau si Chris ini sering ngirimin video-video porno gitu. Ada lagi nih, kali ini yang speak up cewek, dulu tuh masih berusia 15 tahun ya, kerja magang kalau nggak salah ya. Itu tuh bilang kalau si Chris ini pernah memaksa atau ngiming-ngimingin gitulah, memakai nama besar Mr. Beast. Ngiming-ngimingin buat diajak berhubungan badan. Nah, setelah aku baca-baca lagi nih, ternyata si Chris itu melakukan hal-hal yang berbau PDF ini sejak berusia 20 tahun. Kalian bayangin aja tuh, kurang gila apa gitu. Aku juga kaget banget pas baca fakta ini. Kayak, ya dia masih berusia 20 tahun. Tapi mikirnya udah gitu. Betapa bejatnya si Chris ini. Tapi yang bikin aku juga heran tuh, si Chris ini sebelum transgender dia juga sempat nikah dan juga punya anak. Terus apa tujuannya dia transgender dan juga melakukan hal-hal yang berbau PDF ini? Aku juga masih belum tahu. Kalau kalian punya update dari kasus ini silahkan komen di bawah. Tapi gimana pun, Chris sama Mr. Beast juga masih manusia kan? Gak mungkin mereka ngelakuin hal buruk terus. Nah, ini nih, aku kasih pandangan kalian biar kita bisa mikir apakah mereka ini pantas dijudge atau dihakimi kayak sekarang yang image-nya tuh jadi jelek banget gitu. Nih, aku kasih contoh. Dulu, Chris sama Mr. Beast tuh pernah ngebikin sumur di Afrika Selatan yang bahkan sampai saat ini tuh masih bisa dipakai.
Nggak cuma itu aja, mereka juga masang wifi Starlink supaya warga Afrika Selatan tuh bisa main internet. Terus ada lagi, mereka juga ngebangun 100 rumah di Jamaika, terus dibagi-bagiin secara gratis. Habis itu ada lagi kayak melakukan operasi mata lah di seluruh dunia, terus operasi telinga, membantu pendengaran gitu-gitu. Selain ngebantu manusia, mereka juga pernah ngebantu ngumpulin anjing-anjing liar, ya dibikinin shelter gitulah. Tapi ya gimana pun, kita juga belum tahu apakah itu settingan atau cuma konten aja, atau emang bener-bener real ya kan. Tapi seenggaknya mereka tuh udah ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah mereka layak dijudge kayak gitu? Atau kalian punya pandangan lain? Silahkan komen di bawah. Jadi setelah kita ngebahas tentang kasus-kasus MrBeast dan juga Chris terutama, dan juga kebaikan mereka, aku jadi punya sudut pandang yang sedikit berbeda nih. Kalau menurutku, ya namanya juga mereka masih manusia juga, sama kayak kita, pasti melakukan kesalahan lah. Jadi menurutku nggak fair aja kalau mereka dijudge kayak gini. Nah, yang bikin aku agak kesel dan juga ini nggak umum juga sih sebenarnya opininya, itu karena netizen tuh seakan-akan mengungkit-ungkit masalah lama si Chris dan juga MrBeast. Menurutku sih itu nggak fair banget. Soalnya giliran mereka kena kasus, terus hal-hal negatif yang pernah mereka lakukan tuh diangkat lagi. Sedangkan hal-hal positifnya tuh langsung seakan-akan kayak tenggelam gitu. Ya menurutku nggak fair aja sih. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Coba kalian tulis di bawah. Soalnya banyak juga nih fans-fans MrBeast, garis keras terutama, itu juga ya ngehujat-hujat orang-orang yang kayak ngejelek-jelekin mereka gitu. Makanya aku pengen tahu gimana pendapat kalian. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videoku dan juga konten-konten pembahasan kayak gini, silahkan like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari aku. Kalau kalian punya ide lain atau kasus lain yang perlu dibahas, silahkan komen di bawah biar bisa kita bahas bareng. Dan juga jangan lupa follow sosial media kami. Sekian dulu pembahasannya, see you in the next video.